Benarkah memberi lebih baik daripada menerima? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, kita tanpa sadar sering terjebak dengan menganggap sesuatu yang umum itu benar. Padahal yang umum belum tentu benar, dan yang benar belum tentu umum. Serta-merta kita sepakat dengan pernyataan memberi lebih baik daripada menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pernyataan memberi lebih baik daripada menerima akan menimbulkan beberapa pertanyaan dan pernyataan. Pertama, jika memberi lebih baik daripada menerima, tentu semua orang akan menghindar menjadi penerima dan hanya berusaha menjadi pemberi. Tetapi bagaimana mungkin ada pemberi jika tidak ada yang menerima? Dalam konteks ini berarti antara memberi dan menerima adalah satu kesatuan, seperti pembicara dan pendengar. Jika tidak ada pendengar, bagaimana bisa ada pembicara? Maka mengatakan memberi lebih baik daripada menerima atau mengatakan pembicara lebih baik daripada pendengar adalah kesimpulan yang saya rasa terburu-buru dan tidak fair. Karena ada yang pemberi lantaran adanya penerima, dan ada yang pembicara lantaran adanya pendengar. Teman-teman sekalian, mengatakan sesuatu itu baik otomatis mengatakan sesuatu yang lain adalah buruk. Seperti memuji sesuatu otomatis mencela sesuatu yang lain. Maka mengatakan memberi lebih baik daripada menerima otomatis mengatakan menerima lebih buruk daripada memberi. Yang kedua, bagaimana orang dapat menjadi pemberi jika ia belum pernah menjadi penerima? Artinya orang hanya dapat memberi sesuatu kepada orang lain karena ia telah menerima sesuatu itu sebelumnya dari orang lain. Maka hal memberi selalu berkaitan dengan hal menerima. Guru memberikan ilmu kepada anak didiknya karena ia telah menerima ilmu itu sebelumnya. Yang ketiga, memberi dan menerima berkaitan dengan soal peran. Semua pernah berperan menjadi penerima, dan pada saat yang lain ia akan berperan sebagai pemberi. Peran sebagai penerima dan sebagai pemberi silih berganti, seperti silih bergantinya peran kita yang lain. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai murid, sebagai guru, sebagai atasan, sebagai bawahan, dan seterusnya. Maka menjadi aneh jika memberi dinyatakan lebih baik daripada penerima, sementara orang tidak bisa menghindar dari kondisi di mana ia harus menerima. Ini sama anehnya dengan mengatakan pembicara lebih baik daripada pendengar, sementara orang tidak bisa menghindar di mana ia harus menjadi pendengar. Jadi persoalannya bukan terletak pada mana yang lebih baik dari keduanya, karena keduanya akan dialami secara silih berganti, baik yang berkaitan dengan peran yang kita emban atau yang berkaitan dengan situasi atau kondisi yang sedang kita alami. Lalu bagaimana seharusnya terkait hal memberi dan menerima? Teman-teman sekalian, pertama, tentu kita tidak bisa membandingkan sesuatu yang tidak sebanding. Memberi dan menerima adalah dua hal atau dua kata kerja yang berbeda, dan lantaran peran yang berbeda atau situasi dan kondisi yang berbeda. Kedua, jadilah sebaik-baiknya sebagai apapun peran yang kita emban. Jadilah sebaik-baiknya sebagai penerima ketika kita berperan sebagai penerima. Dan jadilah sebaik-baiknya sebagai pemberi ketika kita berperan sebagai pemberi. Sebaik apa seorang sebagai pemberi ini sangat tergantung dari seberapa baik saat ia berperan sebagai pemberi. Maka dikatakan orang tua yang baik berasal dari anak yang baik. Meskipun anak yang baik belum tentu dapat menjadi orang tua yang baik. Karena untuk menjadi orang tua yang baik masih ada faktor-faktor penentu lainnya yang harus dipenuhi. Tetapi syarat pertama orang tua yang baik harus menjadi anak yang baik. Serupa dengan itu, guru yang baik berasal dari murid yang baik.
Meskipun murid yang baik belum tentu menjadi guru yang baik. Pembicara yang baik berasal dari pendengar yang baik. Meskipun pendengar yang baik belum tentu jadi pembicara yang baik. Penulis yang baik berasal dari pembaca yang baik. Meskipun pembaca yang baik belum tentu jadi penulis yang baik. Maka menjadi jelas bahwa memberi yang baik berasal dari penerima yang baik. Jadi tidak mungkin bisa memberi sebelum seseorang itu menerima. Sejatinya semua dapat memberi karena telah menerima. Maka katakan syukur ketika menerima, itulah laku sang bijaksana. Sejatinya memberi bukan menunjukkan bahwa kita lebih baik dari yang menerima, tetapi memberi adalah aktualisasi diri bahwa kita dapat berguna bagi sesama. Semoga bermanfaat. Salam kebajikan.